Silakan duduk, Bu. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Dina yang bertugas hari ini. Sebelumnya saya izin untuk mendata Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Mira. Ibu Mira. Umurnya berapa, Bu? 35, Bu. 35. Alamatnya di mana, Bu? Di Baros, Cimahi. Sebelumnya Ibu datang ke sini ada keluhan apa ya, Bu? Saya nggak ada keluhan sih, Bu. Saya cuma mau konsultasi masalah ASI eksklusif. Jadi gini, Bu. Kan saya baru melahirkan 3 bulan. Saya dapat cuti kan 3 bulan. Nah, sudah 2 bulan habis kan, tinggal 1 bulan lagi. Berarti 1 bulan ke depan saya sudah bekerja. Tadinya pengen memberikan ASI eksklusif kepada bayi saya. Nah, mau konsultasi ke Ibu, gimana sih baiknya cara memberikan ASI eksklusif, tapi saya masih bekerja, jadi saya nggak pada bekerja gitu. Sebelumnya Ibu bekerja ya? Apakah Ibu pernah mengetahui Ibu mengenai ASI eksklusif sebelumnya? Belum sih, Bu. Yang saya tahu cuma ASI eksklusif itu memberikan ASI selama 2 tahun kepada anak. Selebihnya sih saya agak kurang begitu paham makanya makanya itu. Baik Ibu, saya izin untuk melengkapi ya Ibu. Sebelumnya ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan apapun Ibu, kecuali obat, vitamin, mineral. Kemudian ASI eksklusif itu diberikan sejak bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan Ibu. Dan yang perlu Ibu ketahui lagi ya, tidak ada asupan yang lebih baik bagi bayi selain ASI Ibu. Ya, kemudian ada manfaat ASI Ibu. Manfaat ASI itu sebagai sumber nutrisi, kemudian daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang juga, kemudian penghemat obat-obatan, tenaga dan sarana kesehatan Ibu. Nah, dan yang terakhir itu sebagai menciptakan penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas Ibu. Kemudian ada jenis macam ASI Ibu. Yang pertama itu ada kolostrum. Nah, kolostrum itu diberikan 1 hari setelah bayi dilahirkan Ibu. Nah, kemudian ada air susu masa peralihan yang diberikan setelah 4-10 hari Ibu. Nah, kandungan protein dan karbohidratnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian ada air susu matur yang diberikan setelah 10 hari Ibu, dan seterusnya yang berwarna kekuning-kuningan. Iya, putih kekuning-kuningan Ibu. Nah, kandungan lemak dan karbohidratnya juga lebih tinggi Ibu, seperti itu. Nah, kemudian ada cara memperbanyak ASI ya Ibu. Nah, caranya itu bayi menyusu pada setiap 2 jam selama 10-15 menit Ibu di setiap payudaranya. Kemudian bangunkan bayi, buka baju Ibu, kemudian jangan membuat bayi merasa gerah Ibu terhadap aktivitasnya. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik. Susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi ya Ibu, sehingga gampang untuk menyusuinya. Kemudian Ibu meningkatkan istirahat dan minum. Nah, selanjutnya ada cara pemerahan ASI dengan tangan ya Ibu. Yang pertama itu cuci tangan Ibu dengan bersih, kemudian siapkan gelas atau wadah. Kemudian payudara Ibu dikompres dengan handuk, kemudian di massage, lalu tekan dan lakukan itu sampai berulang-ulang Ibu, seperti itu. Kemudian cara penyimpanan ASI Ibu, ASI perah. Nah, yang pertama itu di udara terbuka atau bebas itu ketahanannya 6-8 jam Ibu. Kemudian di lemari es dengan suhu 30-40 derajatan itu bisa tahan sampai 24 jam. Kalau di lemari pendingin atau pembeku itu bisa 6 bulan Ibu. Nah, kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai jangan dipanaskan ya Ibu, karena itu dapat mengganggu, dapat menghilangkan zat
kekebalan pada ASI tersebut atau zat gizi pada ASI tersebut ya Ibu. Kemudian cara penerapan ASI eksklusif Ibu bagi bayi ya, selama cuti Ibu berikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah Ibu. Kemudian sebelum berangkat bekerja, Ibu susui bayi Ibu. Nah, selama di kantor, perah ASI Ibu juga setiap 3 sampai 4 jam Ibu. Nah, simpan ASI itu di lemari pendingin ya Bu. Jangan dibawa pulang. Dan setelah dihangatkan, diberikannya dengan menggunakan sendok Ibu. Nah, selanjutnya itu ada zat kekebalan dalam ASI Ibu. Nah, yang terlewat yaitu ada faktor bifidus, yaitu yang mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan Ibu. Kemudian ada laktoferin, yaitu mengangkat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian mengandung zat antivirus polio, membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau Ibu pertanyakan? Sudah cukup jelas Bu, berarti saya bisa memerah ASI saya di kantor setiap 4 jam sekali. Iya Ibu. Dimasukkan ke dalam kulkas, dibawa pulang dan diberikan kepada bayi saya, dan tahan sampai 6 bulan juga ya, jadi bisa stok ASI banyak ya. Iya, benar. Saya udah mimpi. Jadi, nah ini ada pamflet, nanti Ibu bisa gunakan lagi, Ibu bisa bawa pulang, nanti Ibu bisa baca-baca kembali ya Ibu mengenai penjelasan tadi yang sudah saya jelaskan. Oh iya. Nah, berarti Ibu sudah paham ya Bu mengenai hal yang tadi. Ibu juga sudah tadi menjelaskan ya mengenai pemahaman Ibu mengenai hal tersebut. Jadi saya anggap Ibu sudah mengerti ya Ibu. Benar Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu Iya, Beda. Ibu. Mungkin itu, terima kasih atas informasinya dan ilmunya kepada saya. Iya Ibu. Nah gitu saya permisi ya Bu. Iya Ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Hati-hati Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.